Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejal Channel. Halo kawan-kawan, pada pagi yang berbahagia kali ini kami ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan yang jelas pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman kepada kawan-kawan. Semoga informasi atau pengalaman saya ini yang saya sampaikan bermanfaat bagi penonton video ini. Yang jelas tonton videonya hingga akhir. Nah, pada kesempatan kali ini kawan-kawan, di depan kami itu ada tanaman kemangi yang tidak kita cabut ya, ketika di sampingnya ada cabai. Nah, tanaman kemangi ini dulunya saya pernah bicara pada video sebelumnya, itu nantinya tanaman kemangi ini akan dicabut setelah mereka tidak memasuki masa produktif ya. Akan tetapi karena beberapa hal ya yang harus kita lakukan, maka saya memutuskan tanaman kemangi ini tidak jadi kita cabut. Karena alasan dari mengapa kita tidak mencabut tanaman kemangi yang kita tumpang sarikan dengan cabai ini, karena tanaman cabainya ya kemarin itu kondisinya sudah tidak fit atau tidak bagus seperti layaknya cabai normal semacam itu, sehingga ketika cabai itu tidak bagus, otomatis produksi atau hasil yang diperoleh dari cabai itu sendiri ya itu juga kurang bagus atau kurang maksimal ya. Hal ini disebabkan karena adanya serangan jamur patek kawan-kawan. Nah, karena adanya serangan tersebut, maka kami sebagai seorang petani ya, untuk saat ini ya merasa rugi jika tanaman cabainya terkena serangan tersebut. Dan yang jelas tanaman cabainya itu harga jual cabainya itu cukup murah kawan-kawan. Nah, ketika harga murah semacam ini, otomatis daripada kita mencabut kemanginya ya, harga murah dan hasilnya kurang produktif, daripada kita mencabut kemanginya, mending kemanginya kita biarkan begitu saja. Nah, tujuan kami membiarkan kemangi ini sendiri adalah agar tanaman kemangi ini berbunga atau menghasilkan biji dengan sendirinya. Nah, contohnya semacam ini. Ini tanaman kemanginya tidak kita panen kawan-kawan ya, karena jika kita panen pun ya kurang bagus kan kawan. Nah, ini kita biarkan hingga mereka berbunga, dan bunganya nanti kita proyeksikan sebagai benih buatan sendiri semacam itu kan kawan. Sehingga ya kami menyesuaikan ya dengan kondisi saat ini ya, cabai murah, serangan begitu pesat, begitu kuat ya. Sedangkan untuk perawatan saja cabai itu terkadang ya saya hitung-hitung mahal ya kan kawan. Untuk perawatannya cukup mahal, dan kemarin saya analisis itu cabai itu kurang menguntungkan saat kami menanam ya. Untuk bulan kami panen itu bulan sebelum puasa hingga saat ini ya, itu sudah kita panen dan kita analisis, kita perlihatkan itu ya keuntungannya sedikit lah kan kawan, karena kami berada di kondisi harga cabai itu saat rendah-rendahnya, bahkan di daerah kami itu sampai 10.000 kemarin kami menemukan itu
10.000 per kilo untuk cabai yang kualitasnya bagus. Padahal serangan patek, hujan yang secara terus-menerus itu pun cukup banyak ya kawan-kawan. Biaya produksi yang cukup mahal. Nah, menjadikan wah kalau kayak gini itu istilahnya bangkrut kalau kayak gini terus-menerus. Tapi kemarin alhamdulillahnya untuk kebun kami setelah kita panen ya tanaman cabainya itu antara keuntungan dengan hasil yang diperoleh cabai, penjualan cabai itu masih untung lah kan kawan, meskipun ya kalau diperhitungkan ya tidak sebanding ya dengan waktu perawatannya dan hasil yang diperoleh itu tidak bisa maksimal menurut kami semacam itu. Nah, oleh sebab itu kondisi semacam itu menjadikan kemangi yang berada di bawah tanaman cabai ini ya, itu kita jadikan benih dan kita proyeksikan sebagai benih kita sendiri. Karena benih kemangi itu kalau kita beli ya kawan-kawan itu di buatan pabrik itu ya lumayan lah harganya, lumayan mahal ya dengan jumlah benih segitu. Mending kita buat sendiri daripada kita beli, kita buat sendiri dan nantinya kita pergunakan sendiri untuk kita gantikan dengan tanaman kemangi ya kedepannya. Cabai ini setelah kita panen kita bersihkan itu nanti kita akan gantikan dengan budidaya kemangi. Nah, budidaya kemangi ini kemarin kami juga menganalisis hasilnya lumayan kemanginya dibandingkan cabainya kawan-kawan. Padahal perkiraan saya cabainya itu lebih menguntungkan dibandingkan kemanginya, tetapi malah kebalikannya, kemanginya malah lebih menguntungkan dibandingkan cabainya. Sehingga kami ya sebagai respon ya dari keuntungan cabai yang kurang maksimal, kita pergunakan untuk pembuatan benih sendiri. Dan yang jelas benih sendiri ini akan menekan biaya produksi dalam membudidayakan apapun itu tanamannya ya. Kalau semisal kemangi ya kemangi itu akan dengan produksi benih sendiri akan menekan biaya dalam memproduksinya. Nah, benih kemangi ini sendiri nantinya kita biarkan hingga kondisinya tua kawan-kawan ya, disambi dengan memanen tanaman cabai dan kemangi yang masih muda yang berada di bagian utara sana ya. Kita juga menanam kemangi, kita panen kemanginya, tetap kita panen cabainya, akan tetapi untuk kemangi yang khusus berada di bawah cabai ini nantinya kita panen ya, benihnya kan kawan. Dan ini kan kawan tidak perlu perawatan ya kemarin itu. Untuk saat ini kami tidak melakukan perawatan sama sekali ya untuk tanaman kemanginya, hingga kondisi tanaman kemanginya ya menghasilkan bunga dengan sendirinya semacam itu. Dan ini nantinya kita benih ini ya biasanya itu kondisinya besar-besar. Kalau musim kemarau enak kawan-kawan, musim kemarau kemanginya kita biarkan hingga kondisi kering baru kita panen. Tapi kalau musim penghujan kayak gini ya kita biarkan terlebih dahulu sampai istilahnya tanaman kemangi ini ya sudah kondisinya sudah kayak gini lah kan paling tidak. Nah, kondisinya kayak gini bunganya. Nah, bunganya kalau kondisinya sudah kayak gini itu nantinya siap kita panen dan nantinya kita keringkan dengan cara dijemur kan kawan, semacam itu. Tapi untuk saat ini kemangi ya biasanya kami membudidayakan itu kalau pengalaman kemarin untuk menghasilkan benih kemangi ini kita biarkan ya, kita ya istilahnya kita rawat hingga kondisi mereka berbunga
dan bunganya itu kondisinya tanaman kemangi sudah mulai menguning ya, itu tandanya benih sudah siap dipanen semacam itu ya. Pemanenannya cukup kita potong sama batang-batangnya lalu kita jemur gitu saja kan, tidak perlu susah-susah. Tapi biasanya kurang lebih 3 bulan ya, kalau tidak salah itu 3 bulan lebih itu tanaman kemangi biasanya benihnya sudah siap ya. Kalau masih awal-awal masih ada tanda-tanda kayak gini ya, ada bunga kemangi yang bermekaran, nah ini tandanya benih kemangi ini baru diproduksi kan, baru diproduksi dengan proses namanya penyerbukan. Nah, penyerbukan itu sendiri untuk tanaman kemangi ini saya kurang tahu ya, penyerbukannya dilakukan secara mandiri atau melalui angin. Tapi kalau kemarin itu yang jelas saya melihat ada serangga yang menghisap nektar ya dari bunga kemangi ini, dan itu biasanya membantu proses penyerbukannya. Tapi kan saya juga kurang tahu ya penyerbukannya, apakah penyerbukan dibantu dengan hewannya atau penyerbukannya dilakukan secara sendiri atau mandiri ya kan kawan, semacam itu. Dan tapi tidak masalah, yang jelas kita menunggu pertumbuhan dan perkembangan dari benih kemangi ini yang nantinya akan kita pergunakan sendiri. Dan yang jelas pembenihan kemangi itu ya alhamdulillah untuk kemarin ya kan kawan, itu hasilnya tanamannya luar biasa bagus-bagus kan kawan, luar biasa bagus-bagus. Padahal itu pembuatannya benihnya mandiri kan kawan, dan hasilnya wah kami sangat sukalah, istimewa pokoknya. Dan itu sangat-sangat menekan biaya produksi dalam budidaya kami dibandingkan kita membeli bibit kemangi yang berada di toko-toko pertanian. Nah itu satu mahal, yang kedua yaitu kurang maksimal ya, kurang sesuai ya dengan apa yang kita inginkan semacam itu. Dan oke kawan-kawan, itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengalaman kami. Semoga apa yang sudah terjadi di saya memberikan manfaat kepada kawan-kawan ya, bisa mempelajari lebih mendalam agar kawan-kawan dalam mengambil keputusan itu jauh lebih baik ya dibandingkan saya, sehingga membudidayakannya jauh lebih baik dan hasilnya lebih maksimal. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.